Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Setelah menyebarkan sebok pelacak ke seluruh kastil, akhirnya keberadaan Momonosuke berhasil diketahui. Buah Huang yang berada di atas menyebarkan informasi itu ke seluruh penjuru kastil, bahwa pimpinan musuh yaitu Momonosuke sudah keluar dari gudang. Namun keberadaan Momo seolah lenyap dari penglihatannya. Buah Huang hanya melihat Yamato dan Shinobu berjibaku melawan para kroco bajak laut hewan buas. Ternyata rencana Yamato untuk menyimpan Momo di bajunya memang efektif, karena selain tak bisa terlihat oleh sebok mata-mata musuh, keberadaan Momo di baju Yamato mungkin juga tak terfikirkan oleh musuh, sehingga mereka benar-benar kehilangan arah. Lalu Momonosuke juga terlihat nyaman dan tenang berada di sana. Pilihan Luffy kepada Yamato sebagai orang yang melindungi Momo memang sangat tepat, karena selain kuat, Yamato juga tahu ruangan-ruangan khusus dan jalur aman yang bisa ditempuh untuk melarikan diri. Saat ini pun Yamato dan Shinobu sedang berlari menuju jalur aman tersebut. Sanji yang mendengar keberadaan Momo sudah diketahui terlihat panik. Dia pun menginterogasi salah satu anak buah Kaido untuk menanyakan di mana tempat gudang berada. Ternyata posisi gudang berada di sekitar pintu masuk kastil, dan berarti lokasinya berkebalikan arah dari tempat para Akazayanen berada. Dia pun bingung harus menyelamatkan siapa. Namun kebingungan itu tak bertahan lama. Sanji telah memutuskan kemana dia akan pergi. Sayangnya kita belum diberitahu. Menarik untuk dinantikan tempat mana yang akan didatangi Sanji. Jika situasinya seperti ini, kami rasa para Akazayanen lebih pantas untuk ditolong. Apalagi Jack sedang menuju ke tempat mereka. Kemudian scene berganti menunjukkan Gunung Onigashima yang hampir sampai ke ibu kota bunga. Bagian atas Onigashima masih terlihat berasap, tanda bahwa pertarungan besar yang terjadi di sana masih berlanjut. Namun sayangnya pada chapter ini kita belum melihat wujud hybridnya Kaido. Kita malah ditunjukkan mengenai keberadaan Perospero. Berkat cahaya bulan yang tertutup awan, Perospero bisa mengalahkan amukan dua suku Ming yang sudah berubah ke wujud sulong, yaitu Wanda dan Carrot. Tampaknya sebelum berhasil membereskan Perospero, keduanya kehilangan wujud sulong mereka karena terhalangnya cahaya bulan. Hal itu pun membuat kekuatan mereka turun drastis hingga bisa dikalahkan. Lalu Perospero pun berjalan masuk ke kastil Onigashima. Nah, ketika mau masuk kastil, Perospero terlihat menggerutu. Dia masih belum ikhlas jika harus bekerja sama dengan bajak laut hewan buas. Tapi di sini dia tak bisa menentang keputusan Big Mom yang telah setuju untuk bekerja sama dengan Kaido. Lanjut lagi, scene beralih ke aula utama. Keadaan orang-orang yang terkena virus Demon Ice di sana semakin mengkhawatirkan. Mereka terlihat sudah tak bisa mempertahankan kesadarannya walaupun sudah dibantu api birunya Marco. Lalu di sini terungkap jika seseorang terkena virus Demon Ice, maka dia akan mengamuk dan mengeluarkan seluruh kekuatannya hingga kehabisan energi, lalu mereka akan mati. Yang lebih parahnya lagi, mereka juga akan kehilangan kesadaran dan tak bisa mengenali lawan maupun kawan. Di sisi lain, Apo yang diberi tugas untuk mengambil antibodi dari Chopper terlihat kesulitan karena Chopper dilindungi oleh Drix dan kakek Hyo. Apalagi kakek Hyo yang sudah terkena virus Demon Ice jadi kembali mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Wujudnya berubah menjadi besar dan bertenaga, sama seperti ketika dia masih muda. Tampaknya selama ini kakek Hyo tak bisa menggunakan kekuatannya itu karena malnutrisi alias kurang gizi selama berada di penjara Udon. Karena dia hanya memakan sedikit kibidanggu saja setelah seharian bekerja. Kakek Hyogoro pun menunjukkan kemampuannya yang dahsyat. Hanya dengan sekali tebasan pedang, dia bisa menghempaskan seluruh skuad Mima Warigumi. Bahkan Hotei yang sempat meremehkannya tak bisa menahan serangan itu. Walaupun sudah memiliki kekuatannya yang dulu, bukan berarti itu baik untuk kakek Hyo, karena dia tak bisa mengendalikan tubuhnya dengan bebas, dan semakin lama kesadarannya pun semakin menghilang. Hingga akhirnya sangat dimungkinkan jika kakek Hyo akan menyerang rekan-rekannya sendiri. Jika diperhatikan, efek virus Demon Ice ini mirip seperti mode sulong yang bisa memberikan peningkatan kekuatan yang dahsyat, tapi nantinya akan berakibat buruk bagi tubuh penggunanya.
Kami pun punya sedikit pemikiran jika nanti Chopper akan memanfaatkan kemampuan virus Diamond S, tentunya ketika antibodinya sudah jadi. Skemanya mirip seperti menjinakkan virus dan memanfaatkan efek peningkatan kekuatan, tetapi meminimalisir efek sampingnya, yang berupa kehilangan kesadaran dan juga rasa sakit yang ditimbulkan. Nah, jika Chopper bisa memanfaatkan kemampuan virus Queen ini, tentu dia akan menjadi semakin kuat. Kembali ke Hyogoro the Flower, dalam wujud besarnya itu dia mengingat masa lalu dan muncul sebuah penyesalan karena dia dulu tak bergabung dengan Oden untuk melawan Kaido. Tapi penyesalan itu sudah dia tebus saat ini dengan berjuang keras untuk membantu para Akazaya Nen. Serta dia juga sudah mewariskan ilmu yang dia miliki kepada seorang murid yang berbakat, yaitu Luffy. Kemudian ketika Hyogoro sedang beraksi, ternyata Queen mengawasinya dari atas. Queen pun mempersiapkan sebuah serangan laser untuk menghancurkan kakek Hyogoro dan para samurai. Namun Marco tak membiarkan hal itu. Dia melancarkan serangan bola api yang membuat Queen muntah darah, sehingga serangan lasernya tak jadi meluncur. Queen pun jadi sangat marah. Dia mengarahkan lasernya ke arah Marco. Marco berubah ke mode Full Zoan dan bermanuver untuk menghindari serangan Queen. Tetapi dari belakang King sudah menghunuskan pedangnya. Dia memotong salah satu sayap Marco. Namun hal itu tak berarti. Malah Marco bisa melancarkan serangan balik berupa api biru yang besar yang bernama Bluebird. King pun terlempar dan menabrak dinding. Marco terus menyerang dan menghantam King yang sudah jatuh dengan cakarnya. Lalu Queen kembali datang untuk menembak Marco, tapi dia kalah cepat. Tendangan cakar burung dari Marco lebih dulu mendarat di tubuhnya. Kedua komandan itu pun tersungkur dalam reruntuhan, tetapi mereka masih bisa bangkit. Marco yang saat ini berada di atas angin menyadari jika dia tak bisa terus seperti itu, karena lawannya adalah dua orang yang memiliki harga buronan di atas 1 miliar berry. Dia pun meminta Chopper untuk segera mempercepat proses pembuatan vaksin. Nah, dari pertarungan Marco ini kami melihat hal yang menarik, yaitu Marco ternyata terluka karena bertarung dengan Queen dan King. Padahal sebelumnya kedua komandan itu tampak terkejut ketika melihat serangan mereka tak berarti berkat regenerasi super yang dimiliki oleh Marco. Jadi kira-kira mengapa Marco bisa terluka? Di sini kami punya dua pendapat berdasarkan pertempuran Marco ketika di Marineford. Pertama, King dan Queen bisa menggunakan haki tingkat tinggi seperti Maki Digap sehingga dia bisa melukai tubuh Marco. Atau yang kedua, Marco sempat kehabisan energi sehingga tak bisa menggunakan kemampuannya untuk beregenerasi dengan cepat. Dari kedua pendapat itu, kami sih lebih condong pada pendapat yang kedua. Karena saat ini Marco harus menggunakan tenaga yang besar. Jadi sangat dimungkinkan kemampuan regenerasinya jadi menurun karena sebagian besar tenaganya digunakan untuk menyerang. Lalu tak lama kemudian Perospero masuk ke aula utama. Dia melihat keberadaan Marco. Wah, menarik nih untuk menantikan apa yang akan dilakukan oleh Perospero. Ikut menyerang atau melanjutkan kerjasama dengan Marco. Akhirnya kita sampai di akhir chapter ini. Kita melihat sosok Hyogoro yang sudah pasrah untuk menerima eksekusi dari anak buahnya. Semua itu memang permintaan darinya. Sebelum dia kehilangan kesadaran dan malah akan menyerang rekannya sendiri. Dan seperti yang sudah kami ceritakan tadi, kakek Hyo tak memiliki penyesalan apapun karena sudah berusaha sekuat tenaga. Mengenai kakek Hyo ini, kami rasa ada kemungkinan dia memang akan mati, mengingat dia adalah sosok masa lalu yang mungkin memang harus berkorban untuk kemenangan pasukan aliansi seperti Yasuie dulu. Tapi tentu cara kematian kakek Hyo tak epik jika hanya seperti ini. Namun kemungkinan kakek Hyo untuk hidup masih ada, mengingat dia adalah gurunya Luffy. Dan dia juga masih punya kekuatan yang cukup untuk memimpin para Yakuza Wano ketika pertempuran ini berakhir. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!